Dalam konteks kepemimpinan publik, khususnya pada level menteri koordinator, penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak menjadi sangat penting. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau Pak AHY. Poin yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Seorang menteri koordinator memiliki tugas mengkoordinasikan berbagai kementerian agar kebijakan berjalan efektif dan berdampak langsung pada masyarakat. Orientasi pelayanan terlihat ketika kebijakan yang diambil tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memastikan manfaatnya dirasakan publik secara luas, misalnya melalui percepatan proyek strategis, pengurangan hambatan birokrasi, dan peningkatan akses layanan. Dalam posisi ini, pelayanan publik bukan dilakukan secara langsung di garis depan, tetapi melalui penguatan sistem dan koordinasi lintas sektor. Core value yang kedua yaitu akuntabel. Jabatan Menko mengandung tanggung jawab besar karena menyangkut sinkronisasi kebijakan dan penggunaan anggaran lintas kementerian. Nilai akuntabilitas tercermin dalam transparansi proses pengambilan keputusan, kejelasan target kinerja, serta kesediaan mempertanggungjawabkan capaian maupun tantangan yang dihadapi. Dalam tata kelola pemerintahan modern, akuntabilitas juga berarti membuka ruang evaluasi dan pengawasan publik agar kebijakan tetap berada pada koridor aturan dan kepentingan nasional. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Untuk mengkoordinasikan sektor strategis seperti infrastruktur dan pembangunan wilayah, dibutuhkan pemahaman substansi, kemampuan manajerial, serta kepemimpinan yang adaptif. Kompetensi tidak hanya dilihat dari latar belakang pendidikan atau pengalaman, tetapi juga dari kemampuan membaca tantangan, membangun kolaborasi, dan memastikan kebijakan berjalan efektif. Dalam konteks ini, kompetensi menjadi fondasi agar koordinasi tidak sekedar administratif, melainkan menghasilkan dampak nyata. Dalam setiap langkah pengabdian Bapak AHY, banyak sekali nilai-nilai yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah terkait harmonis. Kehadiran Bapak AHY harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar kebijakan di atas kertas. Penyerahan sertifikat tanah ini bukan hanya tentang dokumen legalitas, tetapi tentang kepastian hukum, rasa aman, dan masa depan yang lebih terjamin bagi keluarga Indonesia. Dengan mendengar aspirasi warga secara langsung, berdialog, dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi, Bapak AHY membangun hubungan yang saling percaya antara negara dan rakyat. Karena pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika pemerintah dan masyarakat berjalan bersama dalam semangat kebersamaan dan persatuan. Nilai berikutnya yang dapat diteladani dari Bapak AHY adalah loyalitas. Loyalitas merupakan komitmen teguh untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Pelantikan ini bukan sekedar amanah jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk bekerja sepenuh hati, setia pada konstitusi, serta mendukung visi Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Sebagai Menko Infrastruktur, komitmen utama adalah memastikan setiap kebijakan dan program berjalan selaras dengan arah pembangunan nasional. Loyal berarti siap bekerja keras, menjaga integritas, dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Tantangan tidak pernah dapat diprediksi, namun respons harus selalu sigap dan tepat. Dalam situasi pasca bencana di Sumatera, nilai adaptif menjadi kunci. Pemerintah harus bergerak cepat, menyesuaikan strategi, dan memastikan infrastruktur yang rusak segera pulih agar aktivitas masyarakat dapat berjalan kembali. Adaptif berarti mampu berinovasi di tengah keterbatasan, memanfaatkan teknologi, serta mempercepat koordinasi lintas sektor. Karena di setiap krisis terdapat tanggung jawab untuk hadir lebih cepat, bekerja lebih efektif, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi kesulitan sendirian. Pembangunan infrastruktur nasional membutuhkan kekuatan bersama. Melalui kolaborasi dengan para investor dan mitra strategis, pemerintah membuka ruang kerjasama yang transparan, akuntabel, dan saling menguntungkan. Seperti yang dilakukan oleh Bapak AHY tentang kolaboratif, berarti menyatukan visi, mempertemukan kepentingan, dan membangun sinergi antara sektor publik dan swasta demi percepatan pembangunan. Karena kemajuan Indonesia tidak dibangun oleh satu pihak saja, melainkan oleh kerja bersama yang solid untuk menghadirkan infrastruktur yang merata, modern, dan berkelanjutan.